Bab 61. Harvey tidak mempedulikan mereka. Dia berpaling melihat Mandy dan berbicara dengan lembut, hubungilah dia dan nyalakan mode pengeras suara. Percayalah kepadaku. Terdengar suara ponsel berdering. Keluarga Zimmer yang awalnya berisik segera saling memandang satu sama lain dan suasana berubah menjadi hening. Mereka terdiam dan menantikan jawaban. Bahkan kakek Zimmer yang selalu bangga terhadap Zack secara mengejutkan menahannya. Itu karena fakta bahwa dana investasi $50 juta sangat penting. Jika mereka tidak memiliki dana investasi itu, Zimmer mungkin akan roboh. Halo, apa kabar? Saya Yvonne Xavier, sekretaris CEO York Enterprise. Boleh tahu dengan siapa saya bicara? Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang wanita yang terdengar profesional dan ramah. Wajah indah Mandy dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia kemudian berkata, Nona Xavier, halo. Saya Mandy dari Zimmers. Kita sudah bertemu kemarin. Oh, ini Nona Zimmer. Suara Yvonne kini terdengar lebih ketus. Terus terang, CEO kami tidak berkenan memiliki hubungan apapun dengan Zimmers. CEO bahkan mengklaim bahwa dia ingin Zimmers bangkrut. Jadi tolong jangan menghubungi lagi. Ini sungguh membuat saya tidak nyaman. Mendengar itu, seluruh anggota keluarga Zimmer menarik napas panjang karena cemas, terutama kakek Zimmer. Dia nampak muram dan marah. Saat itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena York Enterprise termasuk dalam keluarga terbesar di Southlight, York. Keluarga seperti itu tentunya bisa membuat keluarga yang kurang bergengsi seperti mereka menjadi bangkrut dengan mudah. Nona Xavier, saya tahu, saya tidak tahu malu. Tapi tolong jangan tutup panggilanku dulu. Saat itu, Mandy agak gugup. Nona Xavier yang baru sekali ditemui dengannya, ternyata cukup menakutkan. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Kami sudah jelas menandatangani kontrak kemarin. Mengapa perusahaan Anda bersikap dingin terhadap kami hari ini? Anda tidak hanya membatalkan kerjasama, tetapi Anda ingin membuat kami bangkrut. Ketika Mandy mengangkat topik kebangkrutan, semua orang di keluarga Zimmer menjadi pucat. Jika Zimmer bangkrut, maka mereka semua tidak akan punya apa-apa. Yvonne tampak ragu-ragu sejenak. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, baik, akan saya jelaskan. Awalnya, CEO cukup tertarik dengan proyek yang Anda tawarkan, jadi dia langsung menandatangani kontrak dengan Anda kemarin. Tapi masalahnya kau bertindak terlalu jauh. Zimmer sangat kelewatan. Anda mengubah penanggung jawab proyek tersebut pada menit terakhir. Bukankah Anda seharusnya berdiskusi dengan kami dahulu sebelumnya? Lalu apa yang salah dengan penanggung jawab yang sebelumnya? Karena, pengganti Anda itu berani-beraninya menggoda dan melecehkan pacar CEO. Saya rasa Zimmer pantas mendapatkannya. Setelah menjelaskan itu dengan singkat, Yvonne langsung menutup panggilan itu. Namun kenyataannya, Yvonne sedang berolahraga di gym. Penampilannya cantiknya lebih terlihat ketika dia mengenakan baju olahraga yang cukup ketat. Dia kemudian menjulurkan lidahnya setelah selesai berakting di telepon tadi. Tugas yang diminta CEO kulakukan dengan senang hati. Menyenangkan sekali, aku ingin tugas seperti ini lagi selanjutnya. Bab 62. Di kediaman Zimmer. Orang-orang anggota keluarga Zimmer saling memandang tanpa daya. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka menatap Zack. Saat itu, seluruh kebenaran terungkap. Harvey tersenyum tipis dan dia mundur ke sudut. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah urusannya lagi. Jika Zimmer tidak bodoh, mereka harusnya tahu tindakan apa yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. PLAKK. Terdengar sebuah tamparan. Kakek Zimmer melangkah maju dan berjalan menuju Zack. Dia kemudian menamparkan Zack secara langsung dan keras. Namun saat itu, Zack hanya menyentuh wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Dasar tidak berguna, kau mengecewakanku. Sia-sia sudah aku membesarkanmu sebagai ahli waris. Tapi kau, kakek Zimmer sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Kakek, aku tidak bermaksud hal itu terjadi. Aku berbicara dengan resepsionis itu sebentar. Siapa yang tahu bahwa dia pacar CEO? Saat itu juga, Zack sangat menyesalinya. Percuma, kita harus datang ke sana dan segera menyelesaikan masalahnya. Masih ada waktu untuk mengubahnya. Kita harus mengambil inisiatif daripada diam di sini dan tidak melakukan apa-apa. Ekspresi wajah kakek Zimmer berubah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia mendongak dan tersenyum pada Mandy. Dia kemudian berkata padanya, Mandy, sepertinya Nona Xavier sangat baik padamu barusan. Kau saja yang pergi ke York Enterprise untuk memohon maaf besok. Tidak bisa. Sebelum Mandy bisa merespon, ada seseorang yang berteriak. Mereka berbalik, dan segera merasa jijik. Kenapa si sialan ini bicara lagi? Ini bukan saatnya dia mengatakan pendapatnya. Harvey, apa hubungannya denganmu? Kau hanya orang luar.
Tidak ada yang bicara denganmu. Kau sungguh tidak berguna. Seseorang memarahinya. Jangan mengira bahwa kami akan mendengarkanmu karena menemukan video entah dari mana dan menggunakannya sebagai bukti tadi. Kami tidak membutuhkan orang yang tidak berguna untuk memberikan pendapatnya di sini. Itu benar. Kakek sedang berbicara dengan Mandy. Apa hubungannya denganmu? Loh, kenapa itu bukan urusanku? Mandy adalah istriku. Dia dianiaya tanpa alasan di sini. Baru saja kalian menghakimi Mandy, lalu langsung memintanya untuk bertanggung jawab demi kepentinganmu. Kau bahkan memintanya untuk pergi ke sana secara pribadi untuk memohon maaf. Ada apa dengan kalian ini? Kata Harvey. Istri. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Harvey, sebagian besar anggota keluarga Zimmer tertawa. Bab 63. Harvey, di mana kau taruh martabatmu? Kau hanya membuat malu keluargamu di sini. Kamu bertindak seperti seorang kepala keluarga di sini. Apa menurutmu kau berhak untuk mengutarakan pendapat? Sean melangkah maju dan memandang remeh Harvey. Gara-gara Harvey, putra kesayangannya dipermalukan di depan banyak orang. Karena itu dia sangat membenci Harvey. Apakah kau berbicara atas nama Mandy? Apakah kalian sudah sepakat? Meskipun dia setuju, mertuamu pun belum bicara. Apa hakmu untuk bicara di sini? Kau bahkan tidak tahu apa itu kesopanan. Enyahlah. Sean memelototi Harvey dengan rasa jijik. Sean, apa yang Harvey katakan benar. Kali ini Mandy tidak boleh pergi. Tiba-tiba, Lilian angkat bicara. Kau, apa tadi yang kau katakan? Sean menunjuk ke Lilian. Dia sangat marah bahkan jarinya gemetar sekarang karena emosi. Lalu bagaimana dengan kau dan aku, Sean? Kau tidak memberikan penjelasan kepada kami setelah menuduh Mandy yang tidak-tidak. Kau bahkan menyatakan langsung bahwa kau ingin mengeluarkan kami dari keluarga Zimmer. Sekarang kau menyadari bahwa hanya putriku yang bisa menyelamatkan Zimmer. Kau bahkan tidak berniat meminta maaf kepada kami soal itu, tetapi malah bersikap angkuh. Apa kau lupa sebab Zimmer menjadi seperti ini sekarang? Itu karena putra kesayanganmu. Lilian nampak marah dan meluapkan segalanya, dia sudah lama merasa diperlakukan tidak adil. Hari itu, akhirnya dia menemukan kesempatan yang tepat untuk melampiaskan amarahnya. Harvey menatap Lilian dengan bingung. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lilian akan berpihak padanya dan mendukungnya. Sean membisu untuk sesaat. Lagi pula, apa yang dikatakan Lilian adalah fakta yang tak terbantahkan. Sebelum Sean bisa melanjutkan, kakek Zimmer berusaha tenang. Dia kemudian berkata, Lilian, betul Zack yang melakukan kesalahan di sini. Tapi kita adalah keluarga, kita berada di situasi yang sama. Jika Zimmer bangkrut, apakah kau dapat keluar dari sini dengan aman dan sehat? Kau tidak hanya melakukannya untuk kepentingan Zimmer, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bukankah normal melakukan sesuatu untuk keluargamu sendiri? Lilian tetap membatu dan tidak mengatakan apa-apa. Kakek Zimmer melanjutkan, Sean, minta maaf kepada mereka. Ekspresi wajah Sean berubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan dan menghampiri Lilian, kakak ipar, kami memang ceroboh tadi. Kami salah telah menuduh Mandy. Aku akan meminta maaf atas nama keluargaku. Sean adalah kepala keluarga Zimmer dan dia selalu mengambil peran dominan. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun kepada anggota Zimmer sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa sangat rendah karena meminta maaf kepada Lilian. Dia benar-benar dipermalukan. Tapi kakek Zimmer telah berbicara dan memberikannya perintah, dan dia tidak berani menunjukkan rasa keberatan. Melihat itu, Lilian menjadi merasa jauh lebih baik. Kakek Zimmer melihat itu juga dari sampingnya dan berkata, Lilian, sudah. Mari kita selesaikan. Kami semua bertindak demi Zimmers. Jika Zimmer bangkrut, kau pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika kita dapat bekerja sama dengan York Enterprise, maka keluarga kita akan menjadi lebih baik. Bab 64. Lilian mempertimbangkannya sebentar dan dia menyadari bahwa itu cukup masuk akal. Alasan yang disampaikan oleh kakek Zimmer sangat kuat, karena jika memang keluarga Zimmer bangkrut, dia tidak akan menikmati kehidupan mapan lagi. Oke, setelah memikirkan hal itu beberapa saat, Lilian mengangguk dan menyetujui itu. Tidak bisa. Akhirnya, Harvey yang berdiri di sampingnya berbicara lagi. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer menatap dengan marah ke arah Harvey, termasuk Lilian. Zimmer telah mendiskusikannya dengan baik. Kenapa masih saja si pecundang ini membuat masalah? Apakah kau tidak sadar diri? Lilian berkata dengan murka, Harvey, pergilah. Bukan hakmu untuk berpendapat. Bu, aku berbicara atas nama Mandy. Aku ingin memperbaiki kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya. Awalnya, dialah yang menandatangani kontrak York Enterprise. Tapi Zimmer sama sekali tidak peduli tentang itu dan mereka langsung mengubah penanggung jawabnya.
Sekarang seluruh kerjasama hancur dan Zimmers ingin Mandy pergi dan menyelesaikannya sendiri, lagi. Apa maksudnya? Harvey melanjutkan, bukankah seharusnya kau memberikannya penjelasan yang tepat? Jangan bilang nanti ketika Mandy pergi dan mendapatkan investasi lagi, kau akan mengubah penanggung jawabnya lagi. Begitu, lalu Mandy kau anggap apa? Apa kau anggap Mandy hanya pesuruh bagimu? Kau pikir kau siapa, Harvey? Beraninya kau mengoreksi kakek. Zack akhirnya mendapatkan kesempatannya untuk membalas memarahi Harvey dengan nada tinggi. Namun nyatanya, Zack memang memiliki niat tersebut. Jika Mandy benar-benar mendapatkan kembali investasinya, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab lagi karena kakek Zimmer selalu memujanya. Lilian nampak berpikir, benar juga, dia bahkan tidak terpikirkan hal itu sebelumnya. Harvey, sebaiknya kau pergi sekarang. Atau, jangan salahkan jika kami bersikap kasar kepadamu. Ucap Sean dengan tegas, tapi sebenarnya dia sangat ketakutan karena Harvey tahu niatnya. Harvey tidak ingin mempermasalahkan mereka. Dia hanya menatap kakek Zimmer dan berkata, "Kek, kau harus yakin pada satu hal. Lihatlah situasinya saat ini, apa menurutmu ada yang mampu memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan selain Mandy?" Sang kakek menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berkata, "Itu benar. Lalu kenapa? Mandy adalah salah satu dari Zimmer. Dia juga mewakili kepentingan para Zimmer. Selain itu, semua yang dia miliki atau gunakan adalah milik Zimmers. Kau pun tetap sama, semua yang kau miliki atau gunakan adalah milik Zimmers, padahal kau hanya menumpang. Di saat masa kritis sekarang ini, memangnya kenapa jika Mandy yang bertindak atas nama Zimmers? Tentu bukan masalah jika Mandy harus bertindak demi keluarga ini. Tapi kau perlu memahami bahwa setiap orang membutuhkan alasan masuk akal jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu." Harvey berkata dengan tenang. Apa gunanya hanya memakai orang biasa saja sebagai perwakilan dari Zimmers yang pergi ke York Enterprise untuk bernegosiasi? Jika ketua Zimmer yang pergi ke sana secara langsung untuk meminta maaf kepada mereka dengan benar, mungkin York Enterprise akan berpikir bahwa kau cukup tulus melakukan itu. Kau, kakek Zimmer terkejut. Kenapa Harvey bisa begitu berani dan mengatakan sesuatu seperti itu? Dia orang yang tidak kenal takut. Tentu saja. Jika kakek Zimmer terlalu tinggi untuk turun tangan menangani masalah ini, CEO juga sudah cukup. Bagaimanapun, seseorang yang menjabat posisi tinggi di perusahaan harus mewakili Zimmer. Harvey tersenyum bahagia. Berhenti berhayal, Sean berdiri memarahi. Sean adalah CEO Zimmers dan sepertinya Harvey sedang menyindir Sean. Diam, kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Lilian dan berkata, "Lilian, aku yakin orang tidak berguna ini tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah ini idemu?" Awalnya, Lilian ingin menentang itu. Namun ketika dia memikirkan tentang jabatannya sebagai CEO Zimmers, dia memaksakan senyum dan berkata, "Kakek, aku hanya mempertimbangkan kesejahteraan Zimmer. Jika kau ingin Mandy di posisi itu, perintahkan saja dia mengambil kembali surat kontraknya. Jika dia berhasil, dia akan menjadi CEO kita selanjutnya." Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan dengan cepat tanpa basa-basi. "Terima kasih, kakek Zimmer." Harvey tersenyum bahagia dan puas. Di ruang tamu rumah Mandy, Lilian memandangi Harvey. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mengakulah, siapa yang menyuruhmu berpendapat begitu di depan kakek?" Mandy pun memandang suaminya dengan curiga. Dari apa yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia bertindak bersikeras dan teguh pada pendiriannya. "Bu, menurutku tidak mudah bagi Mandy untuk mendapatkan investasi itu. Tapi jasa dan upayanya telah direnggut oleh Zack. Menurutku itu tidak adil bagi kami, jadi aku bertindak atas namanya." "Apa itu salah?" Harvey menjawab lembut. Lilian mengerutkan kening, "Kalaupun kami mau memperjuangkan sesuatu, kami bisa melakukannya sendiri. Apa hakmu bicara seperti itu? Yang lain mungkin berpikir bahwa aku tidak mengajari dan mendidikmu dengan baik. Dengar, jangan lakukan itu lagi nanti. Atau aku robek mulutmu." Harvey tersenyum tipis, dia tidak peduli tentang itu. Dia sudah terbiasa selama 3 tahun ini selalu dianggap remeh oleh anggota keluarga Zimmer. Namun, Mandy berkata dengan lembut, "Bu, Harvey melakukan hal yang benar tadi. Jika kita pergi ke York Enterprise untuk mendapatkan kembali investasi itu tanpa alasan yang jelas dan Zack mengklaim penghargaan atas usaha kita, kita pasti akan sangat marah. Sekarang, aku akan menjadi CEO Zimmers asalkan aku bisa mendapatkan kembali investasinya. Bukankah itu hal bagus, bukan?" Mandy tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hak berbicara di Zimmers, keluarga mereka mungkin benar-benar akan dikeluarkan dari Zimmers di masa depan. Lilian tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata,
Aku tidak bisa apa-apa lagi jika kau sudah bilang begitu. Mandy, ayahmu sedang berbisnis di luar negeri. Dia tidak akan pulang untuk beberapa lama. Kita perlu bertindak hati-hati pada keluarga Zimmer. Hal yang sama selalu terjadi dan bisa saja berulang dalam keluarga besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan dicemooh atau disakiti oleh anggota keluarga mereka sendiri. Bab 65. Mandy akan diangkat sebagai CEO asalkan dia mendapatkan kembali kontraknya. Kabar itu sudah menyebar ke seluruh anggota Zimmer. Banyak dari mereka yang terkejut mendengar hal itu. Tetapi mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu bahwa Zimmer mungkin akan benar-benar bangkrut jika mereka tidak memiliki dana investasi itu. Bagi sebagian besar dari mereka menganggap tidak masalah soal siapa yang berkuasa selama mereka selalu dapat mempertahankan kehidupan yang mewah dan berkecukupan. Adapun keluarga Zack, baik ayah dan anaknya yang duduk berseberangan, mereka saling memandang dan sama sekali tak dapat berkutik. Zack tampak mendendam. Dia kemudian berkata, "Ayah, semua orang dari keluarga paman hanyalah pecundang. Isinya hanya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih bahkan berpihak pada orang luar. Mereka tidak hanya berdiri dan menyaksikan Harvey mempermalukanku, mereka ingin mengambil posisi sebagai CEO hanya karena investasi brengsek itu. Mereka menindas kita habis-habisan." Sean terfokus pada satu hal, kakek Zimmer berbuat benar tentang satu hal. Investasi ini sangat berarti dan penting bagi kita. Selain itu, kita harus memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan York Enterprise. Selama kita mendapatkan investasi, apa salahnya jika aku memberikan posisi itu pada Mandy? Tapi, ekspresi wajah Zack berubah. Justru, bukankah berarti kita telah membiarkan wanita-wanita itu menang dan berkuasa? Ya, lalu kenapa kalau mereka yang menjabat? Jangan lupa, bagaimanapun, mereka hanyalah pecundang. Mana bisa seorang wanita memimpin keluarga Zimmer? Kakek Zimmer membuat janji itu karena dia terpaksa melakukannya di situasi kritis sekarang ini. Selama kita mendapatkan investasinya, kakek Zimmer tetap yang akan membuat keputusan akhir. Kau pikir kakek sebodoh itu? Mana mau dia berikan posisi penting itu pada wanita? Tapi aku rela untuk disalahkan dan akan mengundurkan diri nanti. Kau juga harus ingat tetaplah berperilaku baik. Tidak masalah jika kita menyerahkan posisi CEO. Tetapi tetap harus kaulah yang akan bertanggung jawab di proyek ini. Selama kita memiliki proyek itu, Zimmers ada di genggaman kita, ucap Sean dengan yakin. Mendengar itu, Zack menjadi senang. Dia kemudian berkata, berarti kita bisa gunakan $500 juta itu sesuka kita. Ya, kurang lebih begitu. Tapi kita tetap perlu membangun pusat perbelanjaan. Itulah fondasi bisnis Zimmers di masa depan. Selama kita membangun pusat perbelanjaan itu, kita tidak harus menunggu bertindak sesuai perintah. Sean mempunyai rencana terselubung untuk mendominasi proyek dan menguasai uang itu. Apa yang terjadi tadi sangat membuatnya kesal. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si menantu pecundang itu? Kita juga perlu memberinya pelajaran, rencana kita hancur berantakan hari ini karena dia. Kata Zack dengan kejam. Sean mengerutkan kening, jangan bodoh. Mana mungkin orang yang tidak berguna memikirkan hal begitu. Jika tebakanku benar, Lilianlah yang merencanakan semua itu secara diam-diam. Harvey hanyalah salah satu pionnya. Kita harus lebih waspada terhadap wanita itu mulai sekarang. Baik, Zack sangat setuju dengan pendapat ayahnya. Seluruh keluarganya adalah pecundang. Sekarang, pamanmu masih tinggal di luar negeri. Tidak mungkin kakek Zimmer membiarkan mereka bertanggung jawab atas perusahaan. Singkatnya, kita akan membicarakannya setelah mendapatkan investasi. Biarkan saja mereka merasa puas selama beberapa hari ini, Sean tampak terobesi. Dia bukan tipe orang yang diam tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu datangnya hal yang tak diprediksi. Dia mulai memikirkan jalan keluar sekarang. Hari berikutnya, di lantai dasar York Enterprise. Di pagi buta, Harvey pergi membeli sepeda listrik dan mengendarainya ke perusahaan. Tidak ada pilihan lain. Hari ini, Mandy akan datang ke perusahaan untuk menegosiasikan investasi. Jika dia mengendarai Porsche ke sana, identitas dan statusnya mungkin akan terungkap. Saat dia memarkirkan sepeda listriknya di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia mendengar suara yang familiar dari belakangnya. Orang itu berteriak, "Hei, yang pakai sepeda listrik, kau gila, kau tidak lihat ini tempat parkir eksklusif untuk CEO. Pergi dari sini." Howard tampak frustasi. Sehari sebelumnya, dia mengetahui bahwa dia telah diturunkan menjadi penjaga keamanan. Oleh karena itu, dia mengalami malam yang buruk. Namun hari itu, ia masih tetap tegar dan bertugas di kantor barunya. Tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, dia tidak berani menyenggol York Enterprise.
Perusahaan memintanya menjadi satpam, dia haruslah mematuhi perintah itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak punya uang untuk membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak kerja. Dia juga punya cicilan mobil yang harus dilunasi. Howard telah mengarahkan yang lain untuk memarkir mobil mereka sepanjang pagi. Dia hampir kelelahan karena biasanya dia sangat angkuh. Sekarang, ketika dia melihat sepeda listrik diparkir di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia hampir kehilangan akal karena sedang lelah dan emosi. Setelah menderita berjam-jam mengarahkan mobil parkir, Howard hanya menantikan CEO datang. Dia ingin tahu apakah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi yang didapatnya saat ini hanyalah sepeda listrik setelah menunggu sekian lama. Harvey berbalik. Pada saat itu, dia melihat Howard yang sangat murka. Dia memandang Howard, tersenyum, ternyata si ketua kelasku. Bukannya kau bilang bekerja sebagai manajer di York Enterprise. Ternyata kau hanya bekerja sebagai penjaga keamanan. Howard sangat marah ketika melihat orang yang memarkir sepeda listrik di sana ternyata adalah Harvey. Dia tidak tahan untuk memaki, "Harvey, kau tahu tempat apa ini? Kau pikir ini tempat yang biasa didatangi oleh pecundang sepertimu?" Harvey mengangkat bahu. Dia kemudian berkata, "Aku bekerja di sini juga." Howard tercengang. Si pecundang ini ternyata bekerja di sini juga. Dan lagi, aku bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Itu berarti aku akan bertemu dengannya setiap hari. Pada saat itu, Howard sangat ingin melompat dari gedung karena dia tidak dapat menerimanya. "Hei, satpam, cepat ke sini. Aku mau memutar mobilku." Saat itu, sebuah mobil Porsche berhenti hendak parkir. Jendela mobil diturunkan dan mereka melihat wajah cantik dan senyum menawan Wendy. Bab 66. Riasan wajah Wendy terlihat sangat mempesona hari itu, dan membuatnya terlihat sangat cantik. Awalnya, Howard tidak mengenalinya. Tapi setelah dia melepas kacamata hitamnya, Howard segera terpana. Wajahnya juga memucat. Perempuan ini adalah Dewi yang gagal dia ditaklukkan. Tidak hanya bekerja sebagai supervisor di York Enterprise, tapi juga dia mengendarai Porsche. Di sisi lain, Howard hanya bekerja sebagai satpam di sana. Harvey menghampiri Wendy, tersenyum dan berkata padanya, "Tempat parkir yang tersisa cukup sempit. Tidak pakai parkiran saya saja." Wendy terkaget. Tuan York datang dan berbicara kepadaku. Dia dengan cepat membuka pintu mobil dan keluar, "Tidak apa-apa. Saya parkir di sana saja." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tempat parkir. Lidahnya kaku. Orang ini rendah hati sekali, tempat parkirnya luas dan dia hanya memarkir sepeda listriknya di sana. "Kalau begitu," kata Harvey, "saya akan meminta satpam untuk memarkirkan mobil saya," kata Wendy bergegas. "Baik, saya akan ke kantor sekarang." Setelah itu, Harvey bahkan tidak mau ambil pusing soal Howard. Dia kemudian berbalik dan pergi. Howard memiringkan kepalanya dan dia tidak ingin Wendy mengenalinya. Wendy tidak terlalu peduli, dia kemudian menyerahkan kuncinya. "Setelah kau memarkir mobil, taruh saja kuncinya di meja depan." Lalu, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia kemudian ragu-ragu dan berkata, "Howard, kenapa kau jadi penjaga keamanan di perusahaan ini?" Howard salah tingkah dan panik. Dia kemudian berkata, "Terlalu panjang untuk diceritakan, sudah banyak hal yang telah terjadi." "Oh ya," Wendy tidak terlalu menanggapi. Lagi pula, dia tidak peduli pada Howard. Ngomong-ngomong, kepala keamanan sebelumnya dipecat oleh CEO beberapa hari yang lalu. Kerja yang benar. Mungkin CEO akan mempromosikan dan menaikkan gajimu. Howard memang tidak bisa berkata-kata. Apa maksudnya kerja yang benar? Memangnya aku mau jadi satpam selamanya? Dia menjadi kesal. Setelah membantu Wendy memarkirkan mobilnya dengan benar, dia ingin pergi dan memindahkan sepeda listrik Harvey. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya. Sungguh aneh, ini adalah tempat parkir eksklusif untuk CEO. Walaupun aku tidak tahu kenapa Harvey bisa bekerja di York Enterprise, jika CEO mengetahui bahwa tempat parkirnya telah diambil oleh pecundang itu, mungkin Harvey akan kehilangan pekerjaannya. Howard menjadi sedikit lebih tenang sekarang. Saat ini, harapan satu-satunya adalah Harvey menderita dengan cara yang jauh lebih menyedihkan daripada dirinya. Di kantor CEO, Harvey telah melupakan orang seperti Howard sejak lama. Bagaimanapun, Howard bukan siapa-siapa. Kemudian, Wendy memasuki kantor dengan gugup. Dia kemudian berkata, "Tuan York, aku ingin kau pergi dan menangani sesuatu," kata Harvey. "Salah satu Zimmers akan datang hari ini untuk menegosiasikan investasi lagi. Kau yang bertanggung jawab atas proyek ini. Tetapi kau harus berhati-hati pada detailnya dan tolong susun kontrak lebih jelas dan rinci."
Aku ingin memastikan jika Zimmer mengganti penanggung jawab pada saat mereka lakukan seperti waktu lalu, mereka perlu memberi kompensasi yaitu dengan sebidang tanah itu. Wendy kaget. Dia kemudian berkata, Tuan York, bukankah ini seperti jebakan? Harvey berkata dengan tenang, siapa bilang itu jebakan? Jika Zimmer tahu cara menghormati kita dan jika mereka tidak mengubah penanggung jawab sejak awal dan menjalankan proyek dengan baik, dengan senang hati aku akan berinvestasi. Bagaimanapun, ini adalah aset yang luar biasa. Ya hanya jika mereka masih ingin melakukan beberapa tipuan lagi kepada kita. Kita akan serang balik rencana dan trik mereka. Kita tidak bisa bersikap baik lagi. Perusahaan ini adalah perusahaan elit yang berurusan dengan banyak bisnis besar. Benar-benar tidak perlu membuang banyak waktu dan energi demi uang yang sedikit itu. Mengerti? Kalau begitu penanggung jawab dari Zimmer adalah, kata Wendy lembut. Mandy. Kita tidak akan menyetujui siapapun kecuali dia, ucap Harvey sambil melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar Wendy segera meninggalkan kantor. Wendy memeluk beberapa dokumen di tangannya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kekaguman. Dia menduga bahwa Mandy adalah istri Harvey. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Tuan York yang misterius dan dingin itu akan memperlakukan istrinya dengan baik. Dia sangat iri akan hal itu. Seandainya dia tidak jual mahal ketika masih di universitas dulu. Wendy sangat menyesalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, Wendy. Dia sudah menikah. Ada banyak pria luar biasa di seluruh dunia ini. Kau tidak bisa berharap pada satu orang saja. Di lantai dasar York Enterprise, Mandy berdiri di pintu masuk besar perusahaan dengan perasaan gelisah dan khawatir. Dia kemudian memperlihatkan identitasnya kepada resepsionis di lobi. Setelah itu, dia dipandu menuju kantor Wendy. Wendy menatap wanita cantik di depannya. Dia tidak bisa menahan diri dalam hati untuk mengaguminya. Istri Tuan York memang menawan. Tidak heran Tuan York sangat memujanya. Menghadapi istri Cheonnya, Wendy tidak berani bersikap sombong. Dia kemudian berdiri, tersenyum dan dengan sopan berkata, Nona Zimmer, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Boleh saya tahu apa yang dapat saya bantu? Mandy gugup. Dia kemudian berkata, Nona Sorel, sebenarnya saya datang ke sini hari ini karena saya ingin bertemu dengan CEO Anda untuk mendiskusikan sesuatu dengannya. Bisa Anda konfirmasi ke Nona Xavier apakah CEO dapat ditemui saat ini? Bab 67. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, CEO memberitahu kami bahwa dia tidak akan punya waktu untuk bertemu tamu akhir-akhir ini. Tetapi terkait insiden dengan Zimmers, CEO meminta saya yang bertanggung jawab sekarang. Jadi jika Anda memiliki permintaan, Anda bisa memberitahu saya secara langsung. Mandy mengeluarkan setumpuk dokumen dan menyerahkannya kepada Wendy. Dia kemudian berkata perlahan, kalau begitu saya akan bilang terus terang. Nona Sorel, proyek pusat perbelanjaan Zimmers memang merupakan aset yang luar biasa. Meskipun Anda telah menolak kami 2 kali sebelumnya, kami tetap ingin memperjuangkan investasi ini. Wendy membaca dokumen dengan cermat. Dia kemudian tersenyum lembut dan berkata, Nona Zimmer, karena Anda datang ke sini secara pribadi, saya tidak akan mempersulit. Kami bisa berinvestasi di pusat perbelanjaan Zimmers. Serius, Mandy tampak bingung. Dia mengira dia akan dipersulit, ternyata semudah itu. Jangan khawatir, akan saya jelaskan. Wendy berkata, karena sebelumnya ada insiden yang terkesan tidak menghormati York Enterprise, kami hanya akan menyediakan $30 juta sebagai dana investasi kali ini. Selain itu, kami ingin meningkatkan keuntungan yang akan kami terima berdasarkan apa yang telah kami sepakati sebelumnya sebesar 10%. Ini adalah kontrak yang kami susun ulang. Anda dapat membawanya kembali untuk dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja dan kirimkan kembali kepada kami. Tentu saja, jika Zimmers merasa keberatan, Anda dapat memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami. Bagaimanapun, York Enterprise tidak membutuhkan proyek ini. Mandy membaca kontrak dengan seksama, tetapi dia menemukan bahwa kondisi yang diuraikan dalam kontrak pada waktu itu jauh lebih tegas dan mendetail daripada yang dia bawa pulang beberapa hari yang lalu. Zimmers adalah orang-orang yang akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dalam kontrak sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Zimmer tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dan mereka bahkan mungkin akan mengalami kerugian kecil. Namun, Mandy tak berani berkomentar banyak. Dia anggap cukup beruntung karena mereka bisa mendapatkan kontrak dengan York Enterprise lagi. Wendy kembali mengingatkan, Nona Zimmer, silahkan bawa saja kontrak itu ke rumah untuk berdiskusi dengan yang lain terlebih dahulu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Di kantor CEO, Harvey masih suka membeli kaos putih dari kios-kios yang didirikan di pinggir jalan.
Kaos macam itu sangat sederhana dan santai. Dia juga merasa cukup nyaman mengenakan pakaian itu. York Enterprise adalah gedung tertinggi di seluruh kawasan bisnis di Nyunghi. Dari lantai paling atas, dia dapat menikmati seluruh pemandangan Nyunghi. Harvey berdiri memandangi jendela dan merenung. Lalu berkata dengan tenang, sebenarnya, bagi banyak orang, mereka akan merasa sangat puas jika bisa ada di posisi seperti ini, benar bukan? Berdiri tidak jauh di belakangnya, Yvonne tersenyum tipis dan berkata, tapi bagi Tuan York, tempat ini biasa saja. Bagaimana Anda bisa tetap rendah hati, padahal Anda cukup berkuasa? Berkuasa? Harvey tertawa. Aku hanya pewaris York dari Salt Lake yang dibuang. Jika bukan karena uang yang aku miliki, menurutmu York akan menerimaku lagi? Apa adikku akan menerimaku? Tidak, mereka hanya menerimaku karena uang yang aku miliki. Tapi itu hakmu, kata Yvonne lembut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun Tuan York telah menderita selama 3 tahun, dia tidak pernah menyangka akan mengalami hidup melarat. Sekarang saatnya untuk bangkit kembali. Keluarga York cukup takut padanya meskipun mereka adalah keluarga dengan status yang tinggi. Selama ini, tidak seorang pun dari York yang berani datang dan mencampuri urusan York Enterprise. Dari situlah, terlihat jelas kekuasaannya. Tolong persiapkan, gabungkan properti dan aset atas nama perusahaan. Pertahankan perusahaan terbaik dan lepaskan yang membuat kita kehilangan uang atau rugi, termasuk semua investasi yang dilakukan sebelumnya karena berbagai hal yang mereka lakukan pada York. Harvey menginstruksikan dengan tenang. Tuan York, apa keluarga York tidak akan keberatan? Yvonne mengingatkan Harvey. Apa menurutmu mereka akan bertindak? Kita perlu melakukan sesuatu karena York belum pulih total. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi nanti. Yvonne, aku mempercayaimu. Aku beri waktu 1 bulan. Aku berharap setelah sebulan, aku adalah satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan di sini dan hanya aku yang membuat keputusan di perusahaan ini. Harvey berkata dengan lembut. Yvonne tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey adalah pria yang sangat bertindak cepat. Selain itu, dia ingin mengganti orang-orang yang sebelumnya telah ditempatkan York di posisi penting di York Enterprise. Tapi York, mereka tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Harvey tersenyum, dan dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Dia kemudian menatap ke arah pusat perbelanjaan yang telah ditandai oleh Zimmer. Bagaimana terkait investasi ini? Nona Sorelli telah memberikan kontrak kepada Nyonya untuk dibawa pulang. Tetapi isi dan kesepakatan dalam kontrak kali ini lebih mendetail. Zimmer mungkin tidak setuju dengan itu, kata Yvonne. Tidak, mereka akan menyetujuinya. Meskipun 30 juta dolar tidak berarti banyak bagi kita, keluarga Zimmer sedang kesulitan sekarang. Jika kita menolak berinvestasi, aku khawatir tidak ada bank komersial yang berani menyetujui pinjaman untuk mereka. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, minta Wendy untuk bertindak sesuai petunjukku. Dia perlu menunjukkan kesombongannya sedikit kali ini. Terakhir, dia perlu bertindak seolah akhirnya menyetujui investasi setelah melewati banyak kesulitan. Kita perlu membuat Zimmers mengerti bahwa jika Mandy tidak memohon kepada kita, mereka tidak akan mendapatkan dana investasi ini. Bab 68. Baik, Tuan York, Yvonne mengangguk. Pada saat yang sama, dia kasihan pada keluarga Zimmer. Zimmer telah membuat kesalahan yang fatal. Selain itu, minta Tyson untuk datang dan menemuiku sore ini. Harvey menambahkan. Yvonne tercengang. Tyson adalah seorang gangster di Nyunghi yang kehidupannya cukup sukses dengan melakukan itu. Dia tidak pernah memiliki kontak apapun dengan York Enterprise. Mengapa CEO minta dia untuk datang? Harvey berbicara lagi. Yvonne nampak termenung, tapi dia masih mengangguk dengan hormat sebelum meninggalkan kantor. Bagaimanapun, setiap perintah Harvey harus dipatuhi dan dijalani apapun yang terjadi. Dia hanya perlu memenuhi tugasnya tanpa perlu menanyakan alasannya. Tyson datang, tapi itu di luar dugaan Yvonne. Tyson biasanya adalah orang yang seram dan berkuasa di Nyunghi. Setelah dia menerima telepon, dia pergi ke York Enterprise dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia kemudian menunggu di sana dengan hormat. Pada intinya, dia belum berani masuk ke kantor Harvey kalau belum dipanggil untuk masuk. Dia menunggu sampai jam 3 sore, kemudian dibawa ke kantor Harvey oleh Yvonne. Dia memasuki kantor dengan gelisah. Ketika dia melihat Harvey, dia meletakkan tangannya di samping bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah itu, Harvey melambaikan tangannya ke Yvonne, memberi isyarat agar dia pergi. Dia berkata dengan tenang, duduk saja, kita kan teman. Masih saja bersikap begitu. Kalau nanti dilihat anak buahmu saat kau begini, bagaimana mau memimpin nanti?
Harvey meledek Tyson sambil menuangkan segelas air untuknya. Tuan York, tentu aku tidak bisa menganggapmu teman. Aku hanya bawahanmu. Tyson menyeka keringat dinginnya. Dia kemudian memegang segelas air dengan kedua tangannya dan berkata, mengenai apa yang terjadi di Zimmer tempo hari, aku tidak bermaksud. Jika aku tahu itu kau. Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati jika mengingat hal itu lagi. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak menerima kabar dari Harvey yang membuatnya sangat khawatir. Dia hanya menghela nafas lega saat menerima panggilan telepon dari Yvonne pagi itu. Harvey duduk di kurisnya dan berkata dengan lembut, tenang, saudaraku. Soal itu, aku sama sekali tidak memikirkannya. Tapi satu hal yang membuatku kecewa padamu, Tyson. Kau sudah tinggal di Niumhi selama bertahun-tahun. Kenapa kau tetap mau menjadi preman dan diperintah untuk memukuli orang? Keringat dingin Tyson bercucuran, Tuan York, sumpah baru kali itu aku melakukannya. Biasanya, aku selalu menyuruh anak buahku, hanya saat itu saja aku turun tangan. Harvey menjawab dengan tenang, aku tidak peduli. Kali ini, sudah waktunya untuk menggunakan kecerdasan kita, bukan baku hantam. Jika kita hanya tahu cara berkelahi untuk menangani sesuatu, pasti akan timbul masalah baru. Mengerti tidak? Tyson segera mengangguk, Tuan York, itu benar. Aku akan mengingat saranmu. Silahkan duduk, kata Harvey dengan tenang. Aku ingin kau menangani sesuatu. Tentu, Tuan York, aku siap melaksanakannya, Tyson menunjukkan hormatnya. Jika Tuan York meminta saya melakukan sesuatu untuknya, itu berarti dia sudah tidak marah, pikirnya. Selama beberapa hari ini, perusahaan York akan menyingkirkan beberapa aset yang tidak begitu menguntungkan. Aku sadar bahwa orang yang memiliki aset tersebut bukanlah orang baik. Aku harap orang-orang ini tidak mencoba melawanku selama proses ini. Sebaiknya semuanya dilakukan dengan lancar. Dengan begitu, semua orang senang, kata Harvey dengan tenang. Baik, aku mengerti. Aku jamin tidak ada yang akan mencoba membuat kekacauan soal itu. Tyson mengangguk penuh semangat. Jika dia tidak bisa mengurus urusan sepele seperti ini, jangan harap bisa bertahan hidup sebagai gangster sejati. Ada satu hal lagi. Aku dengar belakangan ini beberapa orang mencoba membuat onar di pusat perbelanjaan milik Zimmers. Apa itu benar? Harvey melanjutkan. Tyson mengangguk dan berkata, ya, aku pernah mendengarnya. Bagaimanapun, ini adalah proyek dengan keuntungan tinggi dan menjanjikan. Ada beberapa gangster yang cukup tertarik. Mereka ingin mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan tinggi, terutama ketika mereka mendengar bahwa Zimmer telah memperoleh dana investasi sebesar 50 juta dolar. Mereka sangat antusias. Harvey merenung sejenak. Dia kemudian berkata, bantu aku terus mengawasinya. Jika sekiranya ada pergerakan, beritahu aku sebelumnya. Tyson menjawab dengan penuh keyakinan, Tuan York, kau tidak perlu khawatir. Tidak akan ada masalah, ini hanya urusan kecil. Tidak lama setelah Tyson pergi, ponsel Harvey tiba-tiba berdering. Harvey, kau di mana? Dia mendengar suara Mandy. Harvey melihat jam tangannya dan berkata, sebentar lagi aku pulang. Kalau begitu, temani aku belanja, ya. Sepertinya Mandy ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatakan itu. Harvey menjatuhkan dokumen di tangannya ke atas meja dengan tiba-tiba. Dia sungguh tidak percaya. Mereka telah menikah selama 3 tahun dan itu adalah pertama kalinya Mandy mengajaknya berbelanja. Baik, Harvey tentu bersemangat. Setelah sekitar 10 menit, Harvey mengendarai sepeda listriknya lewat jalur pejalan kaki. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengambil porsinya. Jalur pejalan kaki itu adalah area paling mewah di seluruh Niumhi. Ada berbagai macam pusat perbelanjaan besar di sekitar jalan itu. Sangat ramai. Setelah Harvey memarkir sepeda listriknya, dia segera melihat Mandy. Di antara kerumunan, dia sangat menawan dan mencolok. Sekilas, orang bisa dengan mudah mengenalinya. Mandy juga melihat sepeda listrik Harvey dan melambaikan tangannya ke Harvey. Mandy mengenakan kaos putih sederhana dengan rok dan sepatu hak tinggi santai. Lekuk tubuhnya sangat sempurna. Tentu pria-pria di sekitar menoleh ke arahnya menatap dengan kagum. Jika mereka memiliki istri seperti itu, mereka akan sangat bahagia dan bahkan mungkin tertawa bahagia dalam tidurnya yang nyenyak. Bab 69. Ternyata, ada wanita cantik lain di samping Mandy. Mengejutkannya, dia adalah Cecilia. Dia nampak sangat seksi. Pada saat itu, dia mengenakan rok yang sangat pendek dan terlihat sangat menggoda. Dua wanita cantik berdiri berdampingan dan mereka berdua memiliki aura yang berbeda. Pemandangan itu membuat banyak orang berbalik untuk memandang mereka ketika lewat. Melihat Harvey, Cecilia bingung dan canggung. Sejak kejadian soal uang 800.000 dolar itu, dia baru bertemu Harvey lagi. Dia mengingat kejadian saat bertaruh dan merasa malu.
Tapi Harvey bersikap seolah tidak mengingatnya sama sekali. Dia berjalan menuju Mandy dengan acuh tak acuh, kemudian tersenyum sambil menyapa. Hai, sayang. Itu membuat Cecilia agak kesal. Aku sudah berdandan habis-habisan begini. Siapapun yang melihatku pasti akan terpesona karena aku memiliki tubuh yang menggoda. Sombong sekali dia, bahkan tidak menatapku. Sepertinya suasana hati Mandy sedang bagus hari itu. Apalagi ditambah Harvey yang memanggilnya penuh kasih sayang. Dia kemudian menyerahkan tas di tangannya dan berkata, kau bertanggung jawab membawakan tas kami. Tentu saja saya siap melayani Anda. Harvey tersenyum bahagia sambil menggodanya. Baru kemudian dia melirik Cecilia dan berkata, putriku yang baik, kau ingin ayah memegang tasmu juga. Kau, Cecilia melotot. Dia menatap Harvey dengan tegas. Harvey, kau pikir kau hebat karena sudah berhasil membuat seseorang untuk meminjamkanmu uang senilai $800.000. Kau boleh sombong jika kau sudah bisa menghasilkan uang itu, bukan dari hasil meminjam. Harvey tersenyum, kau memang tidak bisa memegang janji. Kau, Cecilia marah, tapi tetap saja dia melemparkan tasnya ke Harvey. Harvey sama sekali tidak mempermasalahkan itu selama Mandy bahagia. Dia bahkan tidak peduli pada orang di sekitarnya. Harvey memegang tas mereka dan berjalan di belakang. Mandy dan Cecilia berjalan di sambil mengobrol santai. Sepintas, Harvey mendengar pembicaraan mereka, syarat yang diminta oleh York Enterprise sangat berat. Mandy merasa Zimmer tidak akan setuju dengan itu. Karenanya, dia mengalami dilema sekarang. Dia ingin melihat apakah dia bisa pergi dan bertemu langsung dengan CEO keesokan harinya. Cecilia tidak terlalu tertarik ketika Mandy membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Namun ketika Mandy menyebut CEO baru York Enterprise, Cecilia menjadi antusias. Dia kemudian berkata, Mandy, kau sudah bertemu CEO York Enterprise yang baru? Belum. Mandy menggelengkan kepalanya. Ya ampun, sayang sekali, aku dengar CEO baru itu tidak hanya muda dan kaya. Selain itu, dia memiliki tubuh yang atletis, dan sangat tampan. Apakah aku boleh ikut besok? Mungkin saja aku bisa minta akun sosial medianya. Menurutmu, apakah aku bisa menjadi istri CEO? Cecilia sangat genit dan bersikeras untuk ikut. Mendengar itu, Harvey menjadi kikuk di belakang mereka. Dia sempat mengira Cecilia adalah wanita yang dingin dan suka menyendiri karena dia tidak pernah berpacaran dengan pria manapun. Tapi sekarang, dia terlihat seperti gadis biasa yang tergoda pada pria kaya dan tampan. Bab 70. Apa yang terjadi jika Cecilia tahu bahwa yang sedang membawakan tasnya itu adalah CEO yang sedang dia puja-puja sekarang? Mandy memandang Cecilia dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, iya, bisa saja. Tapi sepertinya tidak mudah, ada banyak sainganmu. Oh ya, walaupun aku belum pernah bertemu langsung dengan CEO, tapi aku sudah bertemu dengan sekretaris, manajer, dan bahkan resepsionis wanitanya. Mereka cukup cantik dan menawan. Mereka dekat dengannya, yang berarti memiliki kesempatan lebih besar untuk berhubungan dengan CEO. Iya kan? Coba saja, kau bekerja di sana membantu membersihkan tempat atau ruangannya misalnya. Lalu membersihkan meja CEO setiap hari. Kalau tidak, mana ada kesempatan buatmu? Kata Mandy. Ide bagus. Sudah kuduga, kau memang yang paling tahu. Oke, aku akan melamar ke York Enterprise besok. Kedua wanita itu kemudian tertawa dan hanyut dalam pembicaraan. Mereka tampak bagai dua sosok yang sangat indah di jalan, bahkan Harvey yang berdiri di belakang mereka pun diabaikan. Saat mereka berkeliling, akhirnya sampai di area di mana toko itu hanya menjual barang-barang mewah. Terdapat sepasang sepatu yang sangat indah menarik perhatian Mandy dan Cecilia di etalase toko itu. Beberapa wanita juga mengelilingi toko dan memandangi sepasang sepatu itu. Mereka terlihat terpesona melihatnya. Sepatu itu adalah koleksi terbatas, kolaborasi dengan merek lain secara eksklusif. Hanya ada satu pasang di seluruh Niumhi. Harvey melihat harganya sekilas dari luar. $16.000. Kau suka? Coba saja. Melihat Mandy cukup tertarik dengan itu, Harvey menyeretnya ke toko. Mandy tidak menolaknya dan berkata, kau tidak lihat harganya. Gajiku rendah, mana mampu aku membelinya. Jangan bilang kau mau membelikanku. Sekarang Mandy yakin bahwa Harvey bekerja untuk teman sekelasnya. Cecilia juga terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian berkata, kalau CEO itu mau tidak ia membelikanku. Enak sekali ya jika aku bisa menjadi istri seorang CEO. Cecilia mengucap sambil merenung dengan harapan kosongnya. Harvey jengkel dan tidak mempedulikan wanita penggila laki-laki itu. Dia kemudian tersenyum pada Mandy sebelum berbalik dan berkata kepada karyawan di samping mereka. Hai, boleh aku lihat sepasang sepatu itu?
Istriku mau mencobanya. Karyawan itu adalah seorang gadis berusia 20 tahunan dan memiliki mata berbentuk seperti kacang almond. Pada saat itu, dia menatap Harvey dan menyadari bahwa Harvey menggunakan ponsel yang sudah ketinggalan zaman. Dia mengerutkan kening. Lalu berkata dengan kesal, "Maaf ya, ada aturan di sini jika tidak membeli, Anda tidak bisa mencobanya. Silahkan keluar dari toko dan lihat-lihat saja. Ada banyak toko di pinggir jalan yang menjual sepatu hanya berharga beberapa dolar, nah sepatu itu bisa Anda coba sesuka Anda." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mandy. Segera, dia mengerti situasinya. Orang miskin ini ingin berlaga dan narsis di depan karyawan secantik ini. Apa dia tidak sadar diri? Ponselnya saja terlihat sudah lama. Pasti orang seperti ini tidak akan mampu membeli sepatu ini, bahkan walaupun dia irit menabung setahun dan tidak makan pun. Bab 71. Jadi, jika kita tidak membelinya, tidak boleh mencobanya, betul. Harvey tersenyum. Baru kali ini dia dilayani oleh karyawan toko yang meremehkannya. Aneh, pikirnya, bagaimana mau membelinya kalau tidak bisa mencobanya. Mandy terlihat tidak nyaman di antara mereka. Tampak jelas bahwa karyawan tersebut memandang rendah mereka. Memang faktanya, perusahaan Mandy beruntung telah bangkit dari kesulitan dengan $800.000 yang diperoleh Harvey. Dia pasti tidak sanggup menghabiskan $16.000 untuk sepasang sepatu. Harvey, ayo kita pergi. Kita lihat-lihat di beberapa tempat lain saja, kata Mandy. Melihat sikap Mandy, Harvey menurut saja. Oh, ada banyak sekali merek bagus di pusat perbelanjaan itu. Karena karyawan di toko itu tidak berperilaku baik, mereka bisa pergi ke toko lain. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membeli sepasang sepatu. Tapi sebelum mereka bertiga meninggalkan toko itu, mereka mendengar suara wanita dari belakang, "Hei, aku mencoba sepatu itu." Wanita yang nampak berumur 20-an itu sangat cantik. Dia menunjuk ke sepasang sepatu yang sedang dilihat Mandy dan yang lainnya. Selain itu, ada seorang pria botak dan gemuk di sampingnya yang tampak seperti berusia 50-an mengenakan kalung emas besar dan berkilau. Dalam sekejap, pria botak itu menatap wanita itu seolah siap untuk menghabiskan uang untuknya. Sepertinya dia pun tidak sadar dijebak oleh wanita muda itu. Melihat itu, pegawai yang tadi berkata dengan sopan terhadap mereka, "Baik Nona, mohon tunggu sebentar. Aku akan ambilkan. Silakan duduk di sini. Mau minum apa Nona?" Sikap karyawan itu sangat berbeda. Harvey menghela nafas dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu selama 3 tahun ini. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Harvey tidak memiliki kebiasaan untuk membuat masalah lebih besar. Tetapi mereka belum pergi dari toko itu, karyawan itu telah menurunkan sepasang sepatu itu dan menyerahkannya kepada wanita yang baru datang tadi. Dia bahkan menyanjung, "Nona muda, sepatu ini sepertinya cocok sekali untukmu. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk yang tidak punya uang, tetapi bertingkah seperti orang kaya di sini. Hanya ingin mencobanya dan foto-foto." Setelah itu, mereka membeli produk versi Amazon yang serupa tapi tidak sama dan hanya untuk pamer saja dan terlihat seolah-olah mereka orang kaya. Bukankah begitu? Mereka miskin, tapi mereka ingin bersikap sok kaya. Kok bisa ya orang seperti mereka bisa masuk ke sini, mau mencoba sepatu semahal ini? Sungguh lucu. Karyawan itu mencibir dengan suara keras sehingga beberapa pelanggan memandang mereka dan mulai saling berbisik. Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy semakin sedih, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Kau hanya seorang karyawan di sini. Kenapa? Anda hanya membantu menjual beberapa pakaian dan sepatu di sini. Bagaimana Anda bisa bertindak seperti Anda jauh lebih unggul dari yang lain? Menurut Anda, apakah Anda pemilik toko ini? Kenapa kamu bersikap berpura-pura?" Memangnya aku berpura-pura? Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Harvey akan membalasnya. Wanita itu merasa terhina oleh kata-kata Harvey. Memalukan. Kalau kau tidak mampu membeli produk di sini, jangan datang ke pusat perbelanjaan mewah. Bajumu saja murah, ponsel ketinggalan zaman, berani-beraninya mau mencoba sepatu di sini. Pergilah. Jangan buang-buang waktu kami. Aku paling benci orang miskin sepertimu. Miskin tapi bergaya seperti orang kaya. Benar sekali. Wanita cantik tadi melirik Mandy. Ketika dia melihat betapa menawan dan cantiknya Mandy, dia dipenuhi rasa iri dan mengejeknya. Ini bukan pekerjaan mudah juga baginya. Dia pasti biasa melayani pelanggan elit. Sementara kau, datang tapi tidak membeli apa-apa. Harvey, ayo pergi. Tiba-tiba kerumunan orang semakin bertambah. Mandy merasa malu.
Dia tidak yakin Harvey mampu membelikan sepatu itu untuknya, walaupun tahu bahwa Harvey sudah memiliki pekerjaan. Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk istriku. Aku punya uang kok." Harvey kemudian mengeluarkan kartu debitnya dan melemparkannya ke mereka. Dia kemudian berkata, "Bukan cuma sepatu ini, aku ingin semua pasang model sepatu yang ada di toko ini." Karyawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, sombong sekali kau, ya. Model sepatu yang kami miliki di toko ini tidak banyak. Kami hanya punya sekitar 40 pasang, termasuk sepasang sepatu di etalase itu. Kalau kau mau sepasang sepatu untuk setiap model yang kami miliki di sini, harganya akan sampai di atas 150.000 dolar. Aku akan hitung jumlahnya. Tapi awas ya, kalau sampai tidak ada uang di kartu kreditmu, aku akan melaporkanmu ke Satpam." Karyawan itu sangat materialistis, tapi sayang tidak begitu cerdas dan sensitif. Bagaimana bisa dia saja tidak tahu kalau kartu yang dikeluarkan oleh Harvey adalah kartu hitam Amex yang eksklusif. Saat itu, dia ke kasir dan menggesek kartunya lalu, mesin itu berbunyi. Berhasil. Semua orang tercengang. Biasanya, setelah kartu digesek di mesin dapat menunjukkan saldo di akun itu. Tetapi hanya sedikit karyawan yang bisa melihatnya. Saat itu, para karyawan melihat deretan angka 0 yang terpampang di saldo kartu Harvey. Mereka sangat terkaget. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, miliar. Tidak mungkin. Terlalu banyak angka 0 di belakangnya. Aku pasti salah hitung. Kaki karyawan itu langsung gemetar. Mereka semua terpana dan bingung atas apa yang mereka saksikan. "Maaf, Tuan. Saya minta maaf." Dalam sekejap, bahkan pemilik toko pun bergegas keluar. Dia bahkan tampak penuh hormat kepada Harvey, menganggukkan kepalanya dan membungkuk kepada Harvey. Dia dianggap tamu yang penting dan berkuasa. Tidak ada satupun orang yang berani bicara sembarangan lagi. "Tidak perlu minta maaf padaku. Berikan komisinya kepada wanita cantik ini," ucap Harvey sambil menunjuk ke karyawan lain yang bersikap cukup sopan barusan. "Iya, siap." Karyawan itu mengangguk-angguk dengan tangan gemetar. Karyawan yang mengejek Harvey barusan, wajahnya menjadi pucat. Jumlahnya mencapai 150.000 dolar dan komisinya sekitar beberapa ribu dolar. Sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beberapa ribu dolar itu. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung tamu yang menjanjikan dan penting yang mungkin akan berbelanja dengan mereka nanti. Mereka bahkan rasanya ingin berlutut dan berterima kasih di depan Harvey. Wanita penggoda tadi melangkah maju tiba-tiba dan berteriak, "Apa yang terjadi? Aku duluan yang memilih sepatu ini, kenapa jadi dia yang membelinya?" Awalnya, dia iri dengan kecantikan Mandy. Sekarang setelah dia melihat bahwa orang miskin di sampingnya mampu membeli sepatu dengan harga sekitar 150.000 dolar, dia terlihat sangat marah. Harvey tidak mau menggubrisnya. Dia kemudian berkata kepada pemilik toko, "Kirim saja semua sepatunya itu ke Zimmer Advertising." "Baik, Tuan," kata pemilik toko dengan hormat. "Hei, sialan, aku sedang bicara padamu. Kau tidak mendengarku. Apa hakmu membeli sepatu ini?" Wanita itu memelototi Harvey karena dia tidak menerima kenyataan. Dia marah sekali. "Aku bisa karena aku kaya," ucap Harvey tegas, melambaikan kartu debit di tangannya. "Kau," wanita itu langsung emosi dan hendak menyerang Harvey, sebuah tamparan diayunkan. Bab 72. Bab 72. Kemudian, terdengar sebuah tamparan. Bukan Harvey, namun, wanita itu yang ternyata ditampar, dia menutupi pipi kanannya dan terhuyung mundur. Pria parubaya botak dan gemuk itu merasa malu. Untungnya, dia bereaksi di saat-saat terakhir dan menamparkan wanita bodoh itu. Wanita itu tidak mengenali kartu hitam Amex, tapi lelaki itu tahu apa arti kartu hitam Amex. Harvey adalah pria yang berpengaruh dan kaya raya. Jika dia benar-benar menyinggung Harvey, dia bisa bangkrut kapan saja. "Kau, beraninya kau menamparku karena orang-orang ini." Wanita itu menahan malu. "Dasar jalang, kenapa sikapmu seperti ini? Kau merasa hebat." Sombong sekali, pria botak itu menendangnya dan dia jatuh ke lantai. Setelah itu, dia berbalik, mencoba menjilat Harvey. "Puan, maaf saya kurang mendidik bawahan saya. Jika kami menyinggung Anda, kami minta maaf." Saat dia berkata demikian, dia tidak memiliki kekuatan di depan Harvey. Harvey tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Melihat itu, pria botak itu sangat ketakutan. Menit berikutnya, dia langsung berlutut di depan Harvey. Dia kemudian berkata, "Tuan, ini salah kami. Kami benar-benar minta maaf kepada Anda."
Dan kau, kemari, minta maaf kepadanya. Meskipun wanita itu sombong, dia tidak bodoh. Pada saat itu, dia mungkin telah menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka hinai. Dia tampak sangat kesakitan, tetapi dia masih merangkak ke sana. Dia kemudian berlutut dan berkata, "Maafkan saya. Kami memang salah. Puan, jika tidak ada yang lain, bolehkah kita pergi sekarang?" Pria botak itu bertanya dengan penuh hormat. Melihat Harvey mengangguk sedikit, pria botak itu menyeret wanitanya itu dan bergegas pergi. Para karyawan dan tamu lain di toko itu cukup tercengang tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya pria itu? Meskipun dia memakai pakaian murah dan menggunakan ponsel lama, dia bisa menaklukkan pria botak tadi. Pria itu pasti sangat kaya dan memiliki pengaruh. Cecilia dipenuhi rasa tidak percaya, yang dia tahu Harvey hanyalah seorang menantu yang menumpang. Dia adalah sebuah lelucon di Niumhi. Dari mana dia bisa dapatkan uang sebanyak itu? Meskipun kejadian itu terjadi tepat di hadapannya, dia masih merasa itu tidak nyata. "Puan, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya. Ini adalah kesalahanku. Saya jamin hal seperti tadi tidak akan terjadi di toko ini di masa mendatang," ucap karyawan tadi. Harvey menatapnya dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika karyawan itu tidak kurang ajar pada Mandy sekarang, dia juga tidak akan pedulikan itu. Bab 73. Setelah memberi mereka alamat pengiriman ke perusahaan Mandy, Harvey dan yang lainnya langsung pergi. Semua karyawan yang di sana tidak berani mengangkat kepala, dan pelanggan lain di sana dibuat terkagum. Mereka tidak tahu orang macam apa Harvey itu. Kenapa masih rendah hati? Sangat mengerikan. Ketika mereka sampai di luar, Mandy berkata dengan lembut, "Harvey, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau punya banyak uang? Selain itu, kenapa lelaki botak tadi menjadi sangat takut padamu apalagi saat melihat kartumu?" Cecilia juga menatap Harvey. Dia menerka-nerka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Kartu kredit itu bukan milikku. Itu milik teman sekelasku. Aku bisa menggunakannya dan membayarnya nanti dari gaji. Kau tidak perlu khawatir. Gajiku lumayan tinggi. Soal kartu itu, mungkin teman sekelasku bukanlah orang biasa." "Oh begitu." Mandy mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjami Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas berat membeli Porsche. Kartu kreditnya bisa digunakan begitu saja meski terpakai sejumlah $150.000. Pastinya, teman sekelasnya itu bukanlah orang biasa. Cecilia menghela nafas pelan. Dia mengira Harvey sudah berubah dan telah memperbaiki hidupnya. Kemudian dia penasaran dan bertanya, "Harvey, apa pekerjaan teman sekelasmu?" "Investasi." "Kenapa?" Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan wanita penggila ini sekarang, karena dia selalu bertindak kurang ajar. "Sepertinya temanmu itu kaya raya. Apa dia lajang? Apakah kau mau memperkenalkan dia padaku?" tanya Cecilia genit. Memang itulah tujuan hidupnya, menikah dengan orang kaya. Dia memikirkan tentang CEO York Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat teman sekelas Harvey lumayan kaya, dia tertarik. Harvey bingung, "Bukannya kau bilang tadi mau melamar kerja ke York Enterprise? Kenapa berubah pikiran?" Cecilia risih, "Jangan sok tahu. Tahu apa kau soal aku? Ini hal yang berbeda, jadi aku ingin berinvestasi. Aku tidak akan mungkin hanya fokus terhadap satu pria saja, aku butuh 10 dan menikmati semua keuntungan dari mereka." Harvey tidak tahu harus berkata apa lagi. Cecilia memang orang yang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena identitasnya yang dirahasiakan, dia tentunya akan mempekerjakannya di perusahaannya. Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Kudengar mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan dan koki di sana adalah keturunan dari mantan koki kerajaan. "Mari kita pergi ke sana dan mencobanya," ajak Cecilia. Northland bukan hanya restoran yang cukup terkenal di kalangan selebritis. Belakangan ini, banyak orang di Niumhi merasa sangat bangga jika mereka bisa menikmati makanan di Northland. Mereka perlu membuat reservasi setidaknya setengah bulan sebelumnya. Selain itu, tidak sembarang orang bisa pergi ke sana dan menikmati makanannya. Perlu memiliki status dan pengaruh penting untuk berada di sana. Meskipun Mandy tertarik, dia menimbang-nimbang, "Kita belum reservasi. Aku yakin kita tidak bisa masuk ke restoran, kan?" "Jangan khawatir. Salah satu mantan teman sekelasku adalah manajer Northland. Tentu saja, mudah bagiku untuk meminta satu ruangan khusus untuk kita sekarang." Saat Cecilia mengatakan itu, dia menatap Harvey dengan puas. Harvey bingung. "Kenapa kau melihat ke arahku?"
Cecilia berjalan di depan dan mereka naik lift eksklusif ke lantai atas pusat perbelanjaan. Tempat itu sangat megah. Pelanggan biasa tidak mungkin berani mendekati tempat seperti itu. Ada dua wanita cantik berpakaian menawan di meja resepsionis. Melihat ada orang yang mendekati restoran, mereka menyapa dengan hormat, "Tuan dan Nyonya, Northland memiliki aturan untuk membuat reservasi sebelumnya. Jika Anda tidak melakukan reservasi sebelumnya, Anda tidak bisa makan di sini." Cecilia tersenyum dan berkata, "Tolong panggilkan Tuan Johnson. Bilang saja padanya ada mantan teman sekelas yang mencarinya." Setelah beberapa saat, seorang pria berjas keluar dari Northland. Dia kemudian berteriak kepada resepsionis, "Kau tidak tahu ini jam sibuk. Berapa kali harus ku bilang, jika mereka tidak membuat reservasi, kau tidak harus melayani mereka." Masih saja. Sebelum dia selesai memarahi karyawannya, Cecilia tersenyum dan berkata, "Wyatt, lihat siapa yang saya bawa untuk makan di sini." Wyatt memandang mereka tanpa sadar. Menit berikutnya, matanya berbinar. Dia kemudian berkata, "Ternyata dua gadis cantik dari sekolahku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya karena kau mau datang ke sini untuk makan?" Cecilia tersenyum dan berkata, "Kami baru saja lewat sini, aku ingat kau supervisor di sini. Aku bahkan membawa kekasih impianmu. Kau mau beri kami ruang khusus." Setelah dia mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey muram. Siapa kekasih impian dari pria lemah ini? Kalau bukan Cecilia, berarti istriku. Bab 74. Mandy, sudah lama ya kita tidak bertemu, sejak kelulusan, bukan? Wyatt menatap Mandy dengan tegas. "Tunggu sebentar di sini. Kalau bukan kau, aku tidak bisa membantu," ucap Wyatt dengan genit. Ngomong-ngomong, dia. Wyatt menatap Harvey dengan bingung. Pria ini memakai baju murahan. Jelek sekali. Kenapa dia bersama mereka? Apa dia pelayan? Cecilia tertawa pelan, "Sepertinya Tuan Johnson terlalu lama tinggal di luar negeri. Kau tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di kehidupan pertemanan kita. Ini adalah suami Mandy. Dia sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun, tapi levelnya jauh di bawah Mandy." "Oh ya, ternyata kau menantu keluarga Zimmers. Kau sangat terkenal karena tidak berguna. Aku sempat mendengar tentangmu," Wyatt tertawa. "Tapi ini bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu, pergilah." Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, "Kau supervisor atau manajer? Jika bukan manajer, berarti kau seorang pelayan. Jika kau tidak bisa memberi kami kamar khusus, jujur saja kepada kami. Jangan banyak alasan." Harvey menggertaknya penuh dengan penghinaan. Northland Restaurant memiliki sebagian saham di York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran tersebut beberapa hari yang lalu. Restoran itu memiliki aturan di mana pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, peraturan di sana sangat ketat. Wyatt hanyalah seorang manajer bawah. Bahkan jika pemilik toko datang, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka bisa segera mendapatkan kamar khusus. "Kau, lihat saja ya, aku akan mengaturnya." Mendengar menantu pecundang itu menghinanya, dia sangat tersinggung. Dia pasti akan mendapatkan kamar private hari itu tidak peduli apapun yang dia harus lakukan. Setelah Wyatt masuk ke restoran, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey dan berkata, "Harvey, kau tahu tidak susah sekali untuk dapat reservasi di sini. Belum tentu kau dapat ruangan private khusus itu walau pesan dari bulan lalu sekalipun. Aku sudah baik hati mengajakmu ke sini agar kau bisa menikmatinya. Beraninya kau dengan Wyatt. Jika kita tidak mendapatkannya, itu salahmu. Kalau begitu kita tidak jadi makan di sini. Apa itu akan buat kita mati kalau tidak makan di sini?" Harvey jengkel, menatap Mandy dan berkata, "Sayang, apa kau ingin makan di sini?" "Tidak begitu mau sih." Mandy merasa bersalah. Walaupun sebenarnya dia agak tertarik dengan restoran yang cukup populer di kalangan selebriti itu. Tetapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan reservasi di restoran. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt mengusahakan kamar privat untuk mereka, jadi membuat dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey mengetahuinya. Wyatt pasti tidak bisa mendapatkannya karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne dengan cepat. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar privat di Northland secara langsung, tetapi York Enterprise selalu punya kamar privat eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Yvonne untuk memberitahu restoran soal itu. Di kantor Northland, pemilik restoran itu mengenakan setelan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat melihat teleponnya. Dia kemudian berkata, "Wyatt, aku tahu kau anak siapa. Tetapi kau harus tahu bahwa Northland milik York dari Southlight. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di restoran ini."
Minta mereka pergi. Tapi ingatlah untuk bersikap sopan kepada mereka. Jangan merusak reputasi kami. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita punya kamar privat VIP yang belum pernah digunakan sama sekali? Apa itu bisa? PLAKK. Pemilik restoran itu tiba-tiba berdiri dan langsung menamparkan Wyatt. Dia kemudian memarahi Wyatt, kau gila. Itu adalah ruang privat khusus untuk CEO York Enterprise. Meskipun tidak pernah digunakan, kita tidak bisa pakai. Kau mau cari mati? Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt muram. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan keluar dari kantor. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dewi pujaannya ada di sana, namun dia sudah berupaya agar bisa mendapatkan kamar private. Suara derit pintu terbuka terdengar. Tiba-tiba, pemilik restoran keluar ruangan. Dia kemudian berkata, apa ada Zimmer dari antara teman-temanmu tadi? Wanita muda dari Zimmers. Iya. Kalau begitu bawa saja mereka masuk. Kami akan mengizinkan mereka menggunakan ruang pribadi milik York Enterprise. Wyatt tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa keluar dari restoran tanpa sadar. Wyatt, apa bisa? Di resepsionis, Cecilia menatap Harvey seolah dia berhasil pamer di depannya. Iya, Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia memang mendapatkan ruangan privat, tetapi itu sangat aneh. Sepertinya ada seseorang yang berpengaruh dan berkuasa yang memberi perintah ke restoran tentang pemesanan kamar private itu. Jika tidak, mana mungkin mereka bisa mendapatkan ruang pribadi khusus untuk York Enterprise mengingat temperamen pemilik restoran tadi sangat buruk. Mandy, ayo, dan terima kasih Wyatt. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk ke restoran, kata Cecilia riang. Di luar dugaan Mandy, Wyatt memang bisa mengatur ruang privat untuk mereka. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, aku tahu aturan yang dimiliki restoran ini. Aku tidak mengira kau dapat membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih. Bab 75. Wyatt hanya bisa terdiam. Dia masih ragu, bagaimana pria itu bisa mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan reservasi kamar private itu, bahkan dirinya saja tidak bisa. Tapi ada sang dewi pujaan hatinya, Mandy yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandy mengira dialah yang membantu mereka, dia tidak perlu memberi penjelasan soal itu. Dia memanfaatkan keadaan itu sebagai keuntungan baginya. Para dewi, silahkan, lewat sini. Kami telah mengatur kamar privat VIP terbesar di Northland untuk Anda sekalian. Untuk Harvey sebaiknya jangan masuk, kamu tidak akan mampu membayar. Wyatt menyindir dan tersenyum tipis. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, Tuan Johnson, apa benar kau yang membuat akses ke sini? Jika bukan aku, mana mungkin pecundang sepertimu? Wyatt tersenyum meledek. Harvey, Mandy berkata dengan serius di samping mereka, Tuan Johnson dengan sangat baik memberikan ini untuk kita. Jangan memulai. Selain itu, Wyatt, kau adalah teman sekelasku dulu, dan aku sangat berterima kasih karena telah membantu kami. Tapi Harvey adalah suamiku. Jika dia tidak bisa masuk ke restoran, aku juga tidak akan masuk. Wyatt terdiam sesaat. Segera dia tersenyum dan berkata dengan sopan, apa maksudmu, Mandy? Aku hanya bercanda. Harvey tampak tidak bisa berkata-kata. Wewe jelas-jelas aku yang mengaturnya. Kenapa susah sekali untuk mengakuinya? Ucapnya dalam hati. Ketika mereka sampai di ruangan, mereka terpana, Mandy dan Cecilia seperti melihat seluruh isi dunia. Dekorasi ruangan itu sangatlah mewah. Mereka melihat ukiran kayu yang sangat indah di mana-mana dan bahkan ada air mancur buatan di bagian paling dalam dari aula besar itu. Selain itu, ada meja makan raksasa bisa menampung setidaknya 20 tamu sekaligus. Wyatt memberitahu bahwa restoran telah menyiapkan kamar private ini untuk mereka. Sebelumnya mereka mengira hanya sebuah kamar private biasa dan kecil. Di luar dugaan mereka, ternyata jauh lebih indah. Saat itu, Wyatt terlihat sombong dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak membiarkan mereka melihat menu. Kemudian, mereka segera melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat dengan cekatan. Hidangannya tidak hanya terlihat indah tetapi juga nampak lezat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang membuat perintah reservasi ke restoran, pasti orang itu memiliki status yang cukup bergengsi karena bisa membiarkan pemilik restoran yang pelit dan galak, langsung bersikap begitu murah hati. Cecilia kembali terkejut. Dia mau tidak mau berkata, Wyatt, kau sangat mengagumi Mandy, ya. Pasti semua makanan ini mahal. Wyatt memaksakan senyumannya. Dia menyeka keringat dinginnya diam-diam dan berkata, aku harus melakukan ini karena kalian berdua adalah teman sekelasku. Tentunya aku perlu menyiapkan semuanya dengan baik. Nikmati saja. Ini traktiran dariku. Sebelum dia selesai berbicara,
Harvey menarik kursi untuk duduk, dia kemudian memegang tangan Mandy untuk menuntunnya duduk juga. Melihat pemandangan itu, Wyatt sangat kesal. Berani sekali lelaki gembel ini. Bisa-bisanya dia duduk bersebelahan dengan wanita pujaanku. Pada saat itu, ponsel Wyatt tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, "Mandy, nikmati saja makan bersamanya. Jika kau butuh sesuatu, panggil aku. Aku masih perlu melayani beberapa tamu VIP lainnya." Mata Cecilia berbinar. Dia kemudian berkata, "Wyatt, aku yakin para VIP itu kaya dan elit. Jika kau ada kenalan pria lajang yang kaya dan tampan, perkenalkan padaku." "Tidak masalah." Wyatt tersenyum tipis dan meninggalkan ruangan. Setelah menutup pintu di belakangnya, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey. Dia kemudian berseru dengan suara lembut, "Harvey, lihatlah Wyatt. Dia bisa menyiapkan semuanya di sini secara spesial untuk kita. Kau masih saja mempersulitnya, tidak tahu terima kasih." Harvey muak. Dia tahu jika dia mengklaim bahwa dialah yang melakukannya, Cecilia tidak akan mempercayainya. Bahkan mungkin bisa saja mempengaruhi suasana hati Mandy yang sedang menikmati makanan mewah itu dengan bahagia. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di depan pintu Northland. Dia berpakaian modis, tetapi dia tampak seperti pria brutal dan sembrono, lalu berjalan memasuki restoran. Wyatt segera menghampirinya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ternyata ini Tuan Louis. Tuan Louis, kami telah menyiapkan sebuah ruang pribadi untuk Anda. Silahkan, lewat sini." Tuan Louis tidak ingin banyak bicara dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana, dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Sebelum memasuki kamar privat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia langsung menamparkan Wyatt dan memarahi, "Kau bodoh. Aku ingin kamar privat yang terbaik. Mana mungkin aku pakai ruang sekecil itu? Menyedihkan. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan coba cek dahulu apa ada ruangan yang bisa Anda pakai." Meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa rendah hati dan bersabar. Dia tidak bisa menahannya. Tuan Louis bukanlah orang biasa. Dia tidak bisa mengecewakan Tuan satu ini. Tuan Louis berkata dengan dingin, "Bagaimana bisa? Kau tidak punya kamar privat VIP di sini. Aku mau itu. Cepat sediakan." "Tuan Louis, ada orang di dalam ruangan tersebut. Mohon tunggu sebentar." Bab 76. Selama Wyatt masih berusaha meyakinkan Tuan Louis sudah berjalan masuk ke ruang VIP ketika dan mendorong pintu masuk. Tidak perlu waktu yang lama baginya untuk melihat ke arah Mandy. Dia menjadi sangat bersemangat mengibaskan rambutnya, bersikap dengan cara merendahkan dan percaya diri, lalu melihat ke arah anak buahnya yang berdiri di belakangnya. Anak buahnya langsung tahu apa yang harus dilakukan, dia mengetuk pintu dengan sopan dan berjalan menuju Mandy. "Permisi, Nona." Anak buahnya memberi salam setelah berdeham. Apa yang kau inginkan?" Mandy menjawab sambil berusaha memahami keadaan di mana dia bingung mengapa orang-orang asing ini tiba-tiba menerobos masuk. Anak buah tersebut menelan ludahnya saat melihat wajah cantik Mandy sambil membayangkan wanita di depannya ini akan menemaninya setelah bosnya selesai bermain dengan dia. Selama dia membayangkan pikiran kotornya itu, sorot matanya mulai menjadi semakin cabul, tetapi dia berhasil kembali mengingat pada posisi dan tugasnya. "Sebenarnya, kami telah memesan ruang VIP ini dengan nama Tuan Louis, atasan kami, namun karena kelihatannya Anda menikmati tempat ini, kami mengizinkan Anda dan teman-teman Anda untuk tetap berada di sini. Dengan syarat Anda akan menerima tawaran Tuan Louis untuk menemaninya." Anak buahnya menjelaskan sambil memiringkan tubuhnya agar Mandy dapat melihat wajah Tuan Louis. "Kau telah memesan ruangan ini." Mandy tercengang sesaat. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan sebelumnya oleh anak buah itu dan kemudian memandang Tan Louis, seorang lelaki berusia 20-an yang cukup menarik mengenakan setelan kemeja rapi, dan mengangguk padanya. Lelaki itu terlihat baik meskipun dia tidak memiliki aura yang kuat, namun setelan yang dikenakannya, jelas dapat menutupi beberapa bagian yang memperlihatkan bahwa sebenarnya dia adalah seorang anak muda. Pada saat itu, Tuan Louis bermain dengan kunci mobil BMW-nya seperti sebuah spinner sambil memandang Mandy dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dari pengalamannya, tidak banyak wanita yang menolak tawarannya jika mereka sudah melihat kunci mobilnya. Sayangnya, Mandy tidak terlalu terpukau dengan kunci mobil itu karena dia membawa Porsche-nya sendiri. Walaupun keluarga Zimmers dianggap sebagai perusahaan keluarga kelas 2, mereka tidak terlalu membutuhkan mobil-mobil mewah seperti BMW, Mercedes, dan Audi di mana mereka setidaknya bisa memiliki 10 dari mobil-mobil itu di rumah mereka. Karena Mandy merupakan wanita terpelajar, dia menolak tawaran itu dan berjanji mereka akan segera menyelesaikan hidangan mereka.
Saya minta maaf karena sudah menempati ruanganmu, kami akan menyelesaikan hidangan kami secepatnya. Dan untuk tawaran minum dengan Tuan Louis, saya berterima kasih untuk itu karena saya sudah punya suami. Oh, bawahan tersebut tertawa kecil sambil mengabaikan Harvey yang berada di sebelah Mandy. Nona, Tuan Louis kami di sini jarang memperlakukan wanita seperti itu, jadi saya harap Anda akan lebih paham situasi ini dan menerima tawarannya. Seperti yang Anda ketahui, seseorang yang kaya, tampan, dan muda seperti Tuan Louis ini adalah impian banyak wanita. Untuk pertama kalinya dia bersikap lebih aktif hari ini, mengajak seseorang untuk minum, Anda harus bangga akan diri Anda. Saya tidak mengerti kenapa Anda bisa menolak tawarannya. Anak buahnya berusaha meyakinkan Mandy dengan mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah Mandy bersalah karena menolak tawaran tersebut. Tidak perlu dijelaskan, mereka akan melakukan hal ini setiap saat dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengalaman mereka yang lalu membuat mereka berpikir bahwa tidak ada wanita yang akan menolak tawaran mereka. Mereka bahkan berpikir siapa yang berani menolak mereka berarti tidak sadar dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Saya tidak kenal dia, Mandy menjawab dengan raut wajah yang dingin. Tolong berhenti mengganggu kami. Melihat wajah Mandy yang keberatan, anak buah Tuan Louis tersebut memandang dengan marah dan berkata, Nona, ini untuk kebaikan Anda. Seseorang yang sukses seperti Tuan Louis sudah memberikan Anda kesempatan dan sebaiknya Anda menghargainya dan bangga akan hal ini. Bawahan tersebut berpikir Mandy hanya berlagak polos seperti banyak wanita dahulu yang juga bersikap seperti Mandy. Kebanyakan wanita pada akhirnya akan mengikuti perintah mereka setelah memikirkan keuntungannya. Bawahan tersebut yakin bahwa tidak ada wanita yang dapat menahan godaan yang mereka berikan. Tuan Louis sudah pasti pilihan yang lebih baik dari suamimu ini. Lihat saja suamimu, pakaian yang dia pakai pun bahkan tidak berharga $10. Dia dari tadi duduk diam di samping Ernu tanpa berbuat apapun. Jika saya jadi wanita, saya pasti akan menghargai seorang pria seperti Tuan Louis karena saya akan menyesal seumur hidup jika saya menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, kata anak buah tersebut dengan maksud mempermalukan Harvey. Enyahlah, Mandy berkata dengan nada yang dingin. Nona, sudah cukup, tidak usah berlagak lebih jauh, tidak baik bagimu, kata bawahan itu. Saya bilang enyah, atau saya telepon polisi, Mandy membalas sambil menghubungi nomor polisi melalui ponselnya. Menarik. Tuan Louis berseru dengan girang saat berjalan ke arah Mandy sambil memainkan kunci mobil-mobil. Bab 77. Meskipun auranya yang kejam tidak cocok dengan penampilannya, semua orang bisa merasakan kepercayaan dirinya yang tinggi dan arogansi dari ekspresinya. Pada saat itu, sudah ada banyak orang yang melihat interaksi di antara mereka. Beberapa dari mereka mendekat dan mengenali Tuan Louis. Oh lihat, itu Tuan Zain Louis, mendekati wanita seperti biasa. Sungguh mempesona. Kalian mungkin tidak sadar, tapi kali ini biasanya tempat Tuan Louis memburu wanita-wanita cantik, yang mana dia yakin bahwa tidak ada wanita yang bisa menolak godaan uangnya. Influencer sebelumnya juga dilihat sulit untuk membuatnya terkesan, tapi akhirnya dia masih bisa ditaklukkan oleh Tuan Louis, bahkan dia menghabiskan jutaan dolar untuknya. Aku dengar dia bahkan memanggil Tuan Louis dengan sebutan, Papa, dan akhirnya ikut Tuan Louis pulang untuk belajar di rumah. Pasti sangat beruntung menjadi anak buah Tuan Louis yang akan meninggalkan hasil kerjanya yang sudah selesai untuknya kepada anak buahnya. Aku sangat cemburu. Sepertinya kita akan menikmati pertunjukan yang besar hari ini. Wanita itu menawan sekali, aku jadi ingin memilikinya juga. Hentikan pikiranmu, Tuan. Louis akan menamparkanmu nanti. Bukan hal yang sulit untuk melihat bahwa ternyata banyak orang dari restoran ini sudah mendengar tentang Tuan Louis dan mereka mulai bergosip, walaupun itu bukan urusan mereka. Ekspresi anak buahnya berubah menjadi semakin masam saat dia melihat bosnya mendekati Mandy. Dia yakin detik ini juga Tuan Louis bisa menaklukkan Mandy. Di sisi lain, wajah Wyatt tampak licik berharap Harvey akan dipermalukan oleh Tuan Louis dan akhirnya dia bisa keluar dan menolong Mandy. Mandy mulai cemberut, tepatnya bukan karena Tuan Louis, tapi karena dia sedikit kecewa dengan Harvey. Harus dipikirkan bahwa Mandy nyaris saja mengubah pandangannya terhadap menantu laki-laki yang menumpang ini. Mandy kecewa dengan Harvey karena dia terus diam dan makan sementara Mandy sedang dilecehkan lelaki lain. Pemikiran untuk bercerai pun kembali menjadi pertimbangan dalam pikiran Mandy. Hai cantik, nama saya Zain Louis. Tuan Louis memperkenalkan diri saat berjalan ke arah Mandy. Maukah kau minum denganku dan mungkin saling berkenalan? Tanya Tuan Louis sambil tersenyum.
Walaupun dia sama sekali tidak memiliki sopan santun, dia pasti sangat percaya diri saat dia mencoba memegang tangan Mandy dengan lembut seakan-akan hal itu sudah terbiasa dilakukannya. Bab 78. Pada saat itu, sebuah tangan melayang dan menamparkan tangan Tuan Louis saat Harvey berdiri dan masuk di antara Tuan Louis dan Mandy. Harvey menatap Tuan Louis dengan tatapan yang dingin. Mandy cukup lega ketika melihat Harvey membela dirinya, namun Mandy menjadi sedikit kecewa lagi setelah melihat Harvey tidak juga melakukan apapun selain menepak tangan Tuan Louis. Baiklah, siapa yang menyangka sikap tadi bisa dilakukan oleh suami tidak berguna sepertimu? Tuan Louis mengejek sambil menjentikkan tangannya. Aku tidak akan mau kehilangan keberuntungan berhubungan dengan pria malang dan menyedihkan sepertimu. Tuan Louis terus menghina Harvey sambil menyeringai. Nyahlah bocah. Kembali ke tempat asalmu atau aku akan menghajarmu jika kau berani cari masalah dengan Tuan Louis. Anak buahnya itu berteriak marah. Hei, kita ini warga negara yang beradab. Jangan hanya mengancam orang seperti itu, siapa kau ini? Seorang preman. Tuan Louis melotot pada anak buahnya beberapa saat sebelum dia menepuk wajah Harvey. Hei sobat, wanitamu ini membuatku tertarik, jadi kenapa kamu tidak bantu saya dan bawa dirimu pergi dari sini, selagi suasana hati saya masih bagus. Saya bahkan bisa membayarmu jika kau memaksa, tawar Tuan Louis sambil mengambil dompetnya. Tuan Louis mengambil setumpuk uang tunai dan mengangkatnya di depan Harvey. Uang tunai itu terbang melayang bertebaran saat Tuan Louis melepasnya. Ini tambah lagi, Tuan Louis memamerkan kekayaannya lagi. Kita lihat seberapa lama laki-laki itu akan tergoda. Laki-laki kemarin bahkan sampai berusaha membujuk wanitanya untuk menemani Tuan Louis setelah tahu betapa kayanya dia. Orang kembali mulai bergosip. Harvey mendesah. Dia sangat kecewa. Kencan dengan Mandy yang sudah ditunggu lama oleh Harvey sejak lama, diganggu oleh beberapa orang gila. Setelah melihat reaksi Harvey, Tuan Louis mengira Harvey akan takut, dan terus mengejek Harvey. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik, kau tahu kau tidak akan bisa menolongnya walaupun kau memperhatikan dengan baik. Jadi kenapa kau tidak lakukan yang seharusnya dan pergi saja dari sini? Tuan Louis terus memainkan kuncinya dan anak buahnya menatap Harvey dengan kesal. Si bodoh ini mungkin tertegun melihat sebuah BMW. Meskipun hanya berharga beberapa ratus ribu dolar, orang miskin ini bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menaruh tangannya pada mobil seperti ini. Baiklah, jangan buang waktu saya akan hitung sampai 3 dan jika kau belum pindah saat itu juga, kau akan rasakan nanti. Tuan Louis mengancam dengan keras. Bagaimanapun Tuan Louis merupakan seorang preman. Dia bahkan tidak akan repot-repot mempertimbangkan untuk meluapkan emosinya pada saat ini. Harvey akhirnya melihat mata Tuan Louis. Kau bisa katakan apa saja tentangku, atau bahkan menghinaku, tapi kau tahu apa konsekuensi yang akan kau hadapi karena melecehkan istriku. Bab 79. Konsekuensi. Bocah, apa kau sudah gila? Oh, aku jadi sangat ingin tahu konsekuensi yang kau sebutkan itu. Tuan Louis menyeringai saat dia mengulurkan tangannya mendekat ke arah Mandy. Bam! Saat Tuan Louis sedang mencoba menggapai Mandy, Harvey langsung menarik kerah baju bocah itu dan membantingkan kepalanya ke meja makan. Darah mengalir keluar dari hidung dan bocah itu saat kepalanya dibanting ke atas meja. Harvey terus menghantam kepala Tuan Louis meskipun sudah banyak darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Bam! 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 Kaca di atas meja itu menjadi retak dan wajah Tuan Louis berlumuran darah sangat banyak dan terlihat sangat mengerikan. Beberapa wanita berteriak di luar ruangan, sementara banyak laki-laki yang tercengang dengan sikap Harvey. Mandy ikut tercengang dengan situasi yang ada, bukan karena ada darah, tapi karena tindakan Harvey. Tidak pernah terpikir oleh Mandy bahwa Harvey akan seserius ini bila ada yang melecehkan dirinya, meskipun sedang berada di tempat kelas atas. Mandy belum pernah merasakan rasa aman seperti ini sebelumnya, sementara itu rasa kecewa dan penyesalannya seketika hilang. Pemikiran Mandy tentang bercerai pun benar-benar dibuang dari kepalanya pada saat dia melihat betapa gagahnya Harvey untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Cecilia juga terkejut dengan sikap Harvey yang begitu dominan. Dia tidak menyangka hal seperti itu terjadi pada Tuan Louis. Dia berpikir Harvey akan menyesal nanti. Beberapa saat kemudian, Harvey menendang perut bocah itu hingga terlempar jauh kira-kira 5 meter. Saat Tuan Louis menabrak air mancur di dalam ruang VIP itu, semua orang menatap Harvey atas aksi yang telah diperbuatnya. Bab 80. Bukan hal yang sulit untuk melihat orang seperti apakah Tuan Louis. Lagi pula dengan sikapnya yang tampak seperti preman yang kuat, bahkan orang kaya pun tidak akan mau berurusan dengan dia. Namun orang miskin ini,
tidak diduga bisa menghajar Tuan Louis tanpa rasa ampun dan hormat. Apa-apaan ini? Apa kau baru saja memukulku? Kau benar-benar membuat masalah denganku. Tuan Louis berteriak pada Harvey saat dia berdiri kembali dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Kau benar-benar akan menerima balasannya. Anak buah Tuan Louis langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi penjaga keamanan, yang kemudian tiba dalam hitungan menit. Tuan Louis merupakan pendiri sebuah perusahaan keamanan. Dengan kata lain, terkait dengan latar belakangnya sebagai seorang preman. Secara kebetulan, perusahaan keamanan Tuan Louis bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan itu. Harvey bahkan tidak melihat penjaga keamanan saat dia mengusap pergelangan tangannya dan berkata dengan nada dingin, "Dengan ini aku akan memberi kau kesempatan. Berlutut pada istriku dan minta maaf padanya, atau aku akan menghajarmu dengan sangat buruk." Orang banyak yang terkejut dengan keberanian dan ketegasan Harvey saat mereka mengira sebelumnya bahwa Harvey sendiri yang akan berlutut pada Tuan Louis nantinya. Meskipun Harvey sangat jago dalam bela diri, orang banyak yang meragukan Harvey bisa menghadapi seluruh penjaga keamanan. Lagi pula, semua orang tahu Tuan Louis punya kekayaan dan kekuasaan, jadi bukan perkara yang besar jika mereka menghajar Harvey sampai mati. "Sialan, kau pikir kau siapa?" Anak buah Tuan Louis berteriak dengan cemas. "Seorang bajingan miskin sepertimu berani mempermalukan Tuan Louis. Kau tidak tahu siapa dia." Perusahaan keamanan dari Tuan Louis didanai oleh York Enterprise. Apa seorang gelandangan sepertimu tahu apa artinya itu? York Enterprise, perusahaan keluarga terbesar yang sangat luar biasa di Southlight. Itu artinya Tuan Louis punya sebagian saham dari perusahaan York, bisa-bisanya kau meletakkan jari-jari kotormu pada Tuan Louis. Kau akan paham seperti apa rasanya mati, anak buah Tuan. Louis mengancam Harvey dengan penuh amarah karena seorang bocah dekil dengan berani menghajar atasannya yang merupakan salah satu dari keluarga kelas atas. Orang banyak yang terkaget ketika mendengar bahwa Harvey sudah membuat masalah dengan perusahaan York. Mereka sudah mengetahui bahwa Tuan Louis punya kekuasaan, tapi tidak ada yang tahu bahwa dia ternyata rekan kerja perusahaan York. Asumsi orang yang melihat kejadian ini dari awal sebelumnya, mengira bahwa bocah itu akan berhasil dalam rencananya, dan wanitanya mungkin saja sudah dibawa pergi Tuan Louis. Inilah yang dipikirkan orang banyak itu sejak mereka tahu betapa berkuasanya York Enterprise di Southlight. Bahkan Mandy menunjukkan pandangan yang canggung ketika dia mendengar tentang York Enterprise yang mana keluarga Zimmer saja tidak mampu untuk melawan mereka.